Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah lengkap Sunan Kudus dari silsilah hingga kesuksesan di dalam dakwahnya. Sunan Kudus atau nama lain Raden Ja'far Shadiq merupakan salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo. Sunan Kudus lahir sekitar 1500 Masehi. Nama lengkapnya adalah nama Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan. Sunan Kudus adalah seorang wali yang sangat dikenal dengan sikap toleransinya yang amat tinggi. Hal tersebut masih dikenal sampai sekarang dan diikuti oleh pengikutnya yang mencintai akan kedamaian. Asal-usul Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli dan lengkap Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan. Nama Ja'far Shadiq itu sendiri diambil dari nama datuknya, yaitu Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raden Usman Haji sendiri merupakan putra dari Ali Murtado, kakak daripada Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel dan Ali Murtado, kakek Sunan Kudus, merupakan putra dari Syekh Ibrahim Samarkand, seorang ulama dari Asia Tengah yang menikah dengan putri kerajaan Champa, Vietnam. Ketika Syekh Ibrahim Samarkandi pergi ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, kedua anaknya Sunan Ampel dan Ali Murtado tersebut dibawa. Kedua putranya tersebut juga menyebarkan ajaran Islam. Sunan Ampel menjadi wali besar dan Ali Murtado juga melahirkan keturunan seorang ulama besar bernama Usman Haji yang kemudian melahirkan putra bernama Sunan Kudus. Dikisahkan Raden Usman Haji, ayah dari Sunan Kudus, oleh Sunan Ampel dijadikan imam di daerah Jipang, Panolan, Dusun Ngudung. Kemudian Usman Haji melakukan semedi di Gunung Jambangan selama 3 bulan lamanya. Dari sanalah kemudian Usman Haji mengalami pengalaman spiritual dan menjadi wali. Nama Usman Haji oleh masyarakat sekitar sana kemudian diberikan gelar sebagai Sunan Ngudung, sebutan untuk wali yang tinggal di daerah Ngudung. Silsilah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah runtutan silsilahnya. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadl Ali Murtado bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Syahib Mirbat bin Ali Kholi Khosam bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Guru-gurunya selain belajar agama kepada Raden Utsman Haji ayahnya sendiri, Ja'far Shadiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel kakeknya. Kiai Telingsing nama aslinya adalah Lingsing. Beliau merupakan seorang ulama dari negeri Cina yang dahulu datang ke tanah Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Hu. Dalam sejarah dikatakan bahwa Jenderal Cheng Hu yang beragama Islam itu datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, The Lingsing kemudian dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juana. Di sana Kiai Telingsing tidak hanya mengajarkan Islam, namun juga mengajarkan kepada penduduk seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru seni kepada Kiai Telingsing, termasuk Sunan Kudus itu sendiri. Dengan belajar kepada Kiai Telingsing yang berasal dari negeri tirai bambu itu, Raden Ja'far Shadiq sedikit banyak mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam berjuang. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Sunan Kudus di masa mendatang, yaitu ketika menghadapi masyarakat Jawa yang kebanyakan dulu masih beragama Hindu dan metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus. Strategi pendekatan kepada masyarakat Sunan Kudus termasuk wali yang sangat toleran dan juga pendukung gagasan. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat secara luas sebagaimana berikut. Membiarkan dulu adat istiadat, budaya dan kepercayaan lama yang sukar dirubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal dalam menghadapi kondisi masyarakat yang demikian. Budaya dan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam namun mudah dirubah maka segera dihilangkan. Tutwuri Handayani artinya mengikuti dari belakang terhadap perilaku dan adat rakyat, namun diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dengan menerapkan prinsip Tutwuri Hangiseni, artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Kemudian menghindar,kan konfrontasi secara langsung atau secara keras dalam dakwah menyiarkan agama Islam. Prinsipnya mengambil ikan tetapi tidak mengkeruhkan airnya. Strategi dakwah seperti ini diterapkan juga, bahkan diterapkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, termasuk Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka dalam berdakwah berbeda dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel. Itu sebabnya mereka kemudian disebut kaum abangan atau aliran Tuban. Sedang metode Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat kemudian disebut sebagai kaum putihan atau aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan dan dapat menjadikan masyarakat Islam yang baik. Merangkul masyarakat Hindu. Dahulu masyarakat Kudus masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha, dan mengajak mereka masuk agama Islam tentu bukanlah hal yang sangat mudah. Apalagi tidak sedikit dari mereka yang masih memegang teguh dan memeluk dengan kuat kepercayaan lama. Dalam masyarakat seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama Islam. Dikisahkan pada suatu hari Sunan Kudus membeli seekor sapi
Dalam riwayat lain disebut kebo gumarang. Sapi tersebut berasal dari Hindia yang dibawa para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu kemudian diikat di halaman rumah Sunan Kudus. Masyarakat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu lantas terheran-heran, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Dalam pandangan agama Hindu, sapi adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Bagi mereka, menyembelih sapi merupakan perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Apakah sang Sunan hendak menyembelih sapi di hadapan para rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang itu sebagai keramat? Itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyatnya sendiri dan bisa saja terjadi konflik. Tidak lama kemudian, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha. Setelah yang datang bertambah semakin banyak, Sunan Kudus kemudian keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi ini. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya. Hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan, para penduduk terpesona mendengar cerita itu. Mereka yang masih beragama Hindu terkagum-kagum dan menyangka Ja'far Shadiq itu adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka pun bersedia mendengarkan ceramahnya. Sunan Kudus kemudian melanjutkan, salah satu di antara surat-surat dalam Al-Quran, yaitu surah yang kedua dinamakan surat Al-Baqarah, yang artinya sapi. Masyarakat semakin tertarik, kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka kemudian menjadi ingin tahu lebih banyak, dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Maka sesudah simpati itu berhasil diraih, akan memudahkan jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun untuk masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun tak jauh bedanya dengan pura dan candi-candi milik orang Hindu. Contohnya, kita bisa melihat Menara Kudus yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi tersebut, orang-orang Hindu akhirnya merasa akrab dan tidak takut atau segan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan ceramah dan nasihat dari Sunan Kudus. Merangkul masyarakat Buddha. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam dengan sikap toleransi yang tinggi, kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, beliau lalu membuat padasan atau tempat wudhu yang pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Menghayati agama dengan benar.
Strategi itu pun membuahkan hasil, banyak umat Buddha yang penasaran, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Selamatan Mitoni. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika pernah gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti diketahui, rakyat Jawa banyak melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadang kala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan Neloni, Mitoni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual tersebut dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk yang islami. Cara ini juga dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Contohnya, dahulu bila seorang istri orang Jawa hamil 3 bulan, maka akan dilakukan acara selamatan yang disebut Mitoni Sembari. Minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna, jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih. Sunan Kudus tidak menentang adat tersebut secara keras, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Secara selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan diganti dengan bersedekah kepada penduduk setempat, dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang atau dibagikan kepada masyarakat lainnya. Sedangkan permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir laki-laki akan berwajah rupawan seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Untuk itu orang tua harus sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam di dalam Al-Quran. Kemudian sebelum acara selamatan dilaksanakan, diadakanlah pembacaan layang Ambiya atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab tentang Nabi Yusuf. Hingga kini acara pembacaan layang Ambiya yang berbentuk tembang asmarandana, pucung, dan lain-lain itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan. Namun ternyata ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal mengundang seluruh masyarakat baik yang Islam, Hindu, dan Buddha ke dalam masjid. Dikisahkan dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus hendak mitoni dan bersedekah atas kehamilan sang istri yang telah 3 bulan. Sebelum masuk masjid, masyarakat harus membasuh kaki dan tangannya di kolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki inilah banyak rakyat yang tidak mau dan enggan datang, terutama di kalangan Hindu dan Buddha. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau awalnya terlalu mementingkan pengenalan syariat berwudu kepada masyarakat, sehingga akibatnya mereka malah menjauh karena iman atau tauhid mereka belum terbina. Maka pada kesempatan lainnya Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi, dan kali ini tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk masjid. Hasilnya masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangan tersebut. Di saat inilah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan masyarakat. Caranya menyampaikan materi cukup cerdik. Ketika mereka tengah antusias mendengarkan keterangan Sunan Kudus, karena waktu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan mereka jenuh, beliau mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut kadang mengecewakan, namun disitulah letak segi positifnya.
Rakyat jadi ingin tahu kelanjutan ceramahnya, dan pada kesempatan lain mereka datang kembali ke masjid baik dengan undangan maupun tidak. Karena keinginan tahu mereka demikian besar, akhirnya tak peduli lagi pada syarat yang diajukan Sunan Kudus, yaitu membasuh kaki dan tangannya lebih dahulu, yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudu. Dengan demikian beliau berhasil menebus kesalahannya di masa lalu. Rakyat pun menaruh simpati dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempuh Sunan Kudus dalam mengislamkan masyarakat cukup banyak, baik secara langsung melalui ceramah agama, adu kesaktian, dan melalui kesenian. Beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang mijil dan mas kumambang yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Kisah Sunan Kudus di Mekah. Menurut legenda, dikisahkan bahwa Raden Ja'far Shadiq itu suka mengembara baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji dan kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sulit diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Akan tetapi sudah banyak orang mencoba tetap tidak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu, namun kedatangannya disambut dengan sinis. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Ja'far Shadiq singkat. "Jika hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama-ulama dan syekh-syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini," jawab amir kembali. "Saya tahu memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, namun jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," kata Ja'far Shadiq. "Hah, sungguh berani Tuan mengatakan demikian," kata amir itu dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Ja'far Shadiq dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah." Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa atas jawaban tersebut. Ja'far Shadiq langsung dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Ja'far Shadiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Ja'far Shadiq, namun Ja'far Shadiq menolaknya. Dia hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir kemudian mengizinkannya. Batu itu lalu dibawa ke tanah Jawa dan dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Peninggalan Sunan Kudus. Tidak hanya mengajarkan agama Islam, Sunan Kudus meninggalkan bukti sejarah yang sampai saat ini masih dirawat oleh masyarakat. Adapun beberapa peninggalan antara lain 1. Masjid dan Menara Kudus. Disebut juga Masjid Al-Manar atau nama resminya Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Bangunan masjid dengan gaya arsitektur Islam, Hindu, dan Buddha ini memiliki keunikan dan keindahan sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi. Masjid yang didirikan pada tahun 1549 Masehi ini ramai dikunjungi masyarakat untuk beribadah serta ziarah ke makam Sunan Kudus. Masjid ini juga menjadi pusat keramaian saat festival dangdangan dalam menyambut bulan Ramadan. 2. Keris Cintoko. Pusaka ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih dirawat sampai sekarang.
Terdapat ritual rutin setiap tahun usai Idul Adha, yaitu menjamas atau memandikan keris tersebut. Acara ini adalah suatu rangkaian sakral wujud penghormatan pada peninggalan Sunan Kudus. 3. Dua tombak Sunan Kudus. Beramak dengan keris Cintoko, dua tombak ini juga merupakan peninggalan yang masih dilestarikan hingga sekarang. Upacara tradisi yang sudah berusia ratusan tahun dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan. Selain menjaga pusaka peninggalannya, acara ini juga bertujuan untuk mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan dapur Panimbal. 4. Tembang atau tembang Asmarandana. Melalui tembang Asmarandana ini, Sunan Kudus mengajarkan agama Islam dengan memasukkan lirik yang terkandung di dalamnya sehingga dengan mudah diterima baik oleh masyarakat Hindu Buddha saat itu. 5. Budaya kurban non sapi. Sunan Kudus meminta kepada masyarakat untuk tidak kurban menyembelih hewan sapi saat Idul Adha. Tujuan yaitu untuk menghormati masyarakat Hindu sehingga mereka mengganti hewan kurban dengan memotong kerbau. Kepercayaan ini oleh masyarakat masih dianut sampai sekarang. Wafatnya Sunan Kudus. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Beliau kemudian dimakamkan di lingkungan masjid tersebut. Sampai sekarang makam beliau ramai dikunjungi masyarakat untuk ziarah atau mendoakan. Beliaulah salah satu tokoh penting dalam masyarakat Islam, menjadi panutan dan masih dikenang sampai sekarang. Cara dakwahnya yang penuh toleransi menjadikan Sunan Kudus dengan mudah diterima oleh masyarakat. Itulah kisah sejarah Sunan Kudus yang bisa kita ambil hikmah dan perjuangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.